Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurmalasari dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum Langkat, Program Studi PGSD 5C dengan NPM 2205010088. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran, yaitu menjelaskan tentang uji instrumen penelitian di Excel yang diampu oleh Ibu Titin Rahmayanti Rambe MPD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video ini. Nah, inilah tampilan layar uji coba instrumen penelitian hasil tes. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang uji. Nah, di dalam uji ini sudah terdapat data-data yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswi kelas 5 SD. Adapun butir soalnya sebanyak 35 butir soal pilihan berganda. Kemudian, yang mengerjakan soal ini sebanyak 40 orang siswa. Di sini 40 orang siswa. Selanjutnya, kita masuk pada validitas. Nah, di dalam validitas ini sama seperti di uji tadi, memiliki jumlah 35 soal dengan jumlah siswa sebanyak 40 soal. Nah, di validitas ini kita akan menentukan butir soal valid tidak validnya dengan catatan R hitung lebih besar daripada R katung. Nah, di sini saya sudah memiliki 13 buah butir soal yang tidak valid. Nah, ini yang saya tandain merah, berarti jumlah soal yang tidak valid. Kemudian yang putih ini berarti jumlah soal yang valid. Nah, yang tidak valid ada 13 soal, kemudian yang valid dari 35 soal ada 22 butir soal. Nah, sekarang kita sudah berada di analisis tingkat kesukaran. Nah, di dalam analisis tingkat kesukaran ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk mengetahui apakah tingkat soal kita sukar, sedang, atau mudah. Nah, untuk itu ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, 0,3 sampai dengan 0,7, maka soal tersebut dikatakan sedang. Kemudian, apabila jumlahnya lebih besar daripada 0,7, maka soal tersebut dikatakan mudah. Nah, apabila soal tersebut kurang dari 0,3, maka soal tersebut dikatakan sebagai soal sukar. Nah, itu tadi merupakan syarat yang harus kita ketahui ya, untuk menentukan seberapa sukar, mudah, atau sedangnya butir soal yang sudah kita buat. Nah, di sini saya sudah memiliki butir soal yang sukar sebanyak 23 butir soal yang sukar, kemudian yang mudah hanya 2, dan yang sedang 10. Jadi totalnya 35 butir soal. Kita sudah berada di analisis daya beda. Nah, di dalam analisis daya beda ini terdapat 2 kelas, yaitu kelas atas dan juga kelas bawah. Nah, ini dia kelas bawahnya. Nah, di dalam kelas atas dan kelas bawah ini, jumlah siswanya 40 dibagi menjadi 2, yang mana kriterianya itu 20 orang siswa yang berhasil menjawab butir soal yang terbanyak dan 20 orang siswa lagi yang menjawab butir soal paling rendah. Nah, di sini kita akan menentukan apakah butir soal kita diterima atau ditolak. Nah, untuk menentukannya, ada syarat yang harus kita perhatikan, yang mana syaratnya harus lebih besar daripada 0,2 sampai dengan 1,0. Contohnya, 0,27 masih diterima karena masih memenuhi syarat, sedangkan minus 0,09
itu berarti ditolak butir soalnya. Kita sudah berada di analisis reliabilitas. Nah, di sini ada dua jenis kelompok. Yang pertama ada kelompok ganjil, yang kedua ada kelompok genap. Nah, di dalam analisis reliabilitas ini ada kelompok ganjil yang mana nomor soalnya yang memiliki angka atau kelompok ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini merupakan nomor soalnya. Soal nomor 1, nomor 3, nomor 5. Nah, kemudian kelompok genapnya yaitu soal nomor 2, nomor 3, nomor 6, nomor 8, dan nomor 10. Nah, inilah merupakan analisis reliabilitas perbedaan antara nomor ganjil dengan nomor genap. Nah, sekarang kita sudah berada di tabulasi hasil analisis tes. Nah, di dalam tabulasi hasil analisis tes ini ada beberapa poin. Yang pertama, nomor soal 1 sampai 35 soal. Kemudian ada validitas untuk mengetahui valid atau tidak validnya suatu butir soal. Kemudian tingkat kesukaran untuk mengetahui sukar, sedang, atau mudahkah soal yang sudah saya kerjakan. Kemudian daya beda, yaitu keterangannya, ditolak, terima, dan yang terakhir ada keterangan, yaitu tidak diterima atau terima. Nah, di soal valid yang pertama, R hitungnya lebih kecil dibanding R tabel. Maka dikatakan butir soalnya tidak valid. Karena syaratnya adalah R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Nah, tingkat kesukarannya, soal yang saya buat yaitu sukar. Nah, kemudian di daya beda ditolak, berarti keterangannya tidak diterima. Nah, di sini saya sudah memiliki jumlah butir soal yang tidak diterima sebanyak 13 buah butir soal. Nah, yang diterima ada 22 butir soal yang diterima.